Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fil ayatil ukhra fi suratir Ra'd, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim al-ayat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita awali di hari yang berbahagia ini. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena kudrat serta iradatnya kita semua masih bisa menggerakkan anggota badan kita, masih bisa melangkahkan kedua kaki kita ke tempat ini ataupun yang berada di rumah. Mudah-mudahan hidayah inayah yang sudah tertancap kuat dalam jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dicabut kembali. Harapan kita tentunya hidayah inayah senantiasa mengiringi langkah kita supaya kita di dalam mengarungi kehidupan di alam dunia ini ada di dalam ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara keadaan di negara yang kita cintai ini, kita berada di dunia milenial, dunia digital, sehingga segalanya dimudahkan oleh fasilitas tersebut, dan tentunya tidak sedikit manfaat yang bisa kita manfaatkan. Dan tentunya pula tidak sedikit madarat apabila kita tidak bisa memanfaatkan fasilitas yang tersedia tersebut. Ibarat mengayuh sebuah pedang atau menghunuskan sebuah pedang, itu kita bisa mencelakakan kita ataupun justru itu bisa memberikan manfaat bagi kita. Begitupun dengan dunia digital pada saat ini, tergantung kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala atau justru sebaliknya kita justru tidak memanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, melalui dakwah online atau program yang dimunculkan oleh Bidgar Dakwah turunan dari pimpinan pusat, wilayah, daerah hingga pimpinan cabang, itu bisa kita jalankan sampai detik ini. Mudah-mudahan itu semua bisa mengobati kerinduan kita dalam menghadiri pengajian yang sifatnya offline, sekarang justru beralih ke media yang sifatnya online. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengalami keadaan yang pada saat ini badan kita keadaan yang justru tidak mendukung, tidak enak dirasakan oleh kita semua, justru kita akan kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada aturan yang sebaik-baiknya kecuali aturan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada jalan atau perjalanan yang sebaik-baiknya kecuali perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seiring dengan bertambahnya informasi kepada kita semua, gelombang informasi itu layaknya gelombang lautan datang kepada kita. Kita tidak bisa mentolerir, kita tidak bisa menangkal informasi sumbernya dari mana, itu up to date atau tidak, itu sahih atau tidak. Justru itu kita semua tidak bisa mempertanggungjawabkan tentang informasi-informasi yang kita dapat. Apalagi di zaman seperti ini, keadaan sekarang itu
isu yang merebak di seluruh dunia ataupun di negara kita, yaitu dengan wabah COVID-19, wabah corona, kita seolah-olah mencekam keadaan kita, seolah-olah kita dicekoki dengan berbagai macam informasi yang tidak bisa ditahan-tahan oleh kita semua. Maka salah satu solusi untuk bisa keluar daripada permasalahan-permasalahan seperti ini tidak lain dan tidak bukan kecuali kita harus kembali kepada aturan Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum memasuki bahasan hadis yang utama yang akan kita bahas tentang tema al-amru nikmatun uzma. Sakit itu adalah nikmat yang besar. Ada ayat Al-Quran yang justru menguatkan kepada kita semua ketika kita diberikan musibah, diberikan sifatnya itu ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sikap kita menerima ujian yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala? Mau syukur ataupun mau kufur itu tergantung sikap kita. Sebab kehidupan manusia itu akan disodorkan terhadap dua hal. Pertama, kehidupan yang enak, dan kedua, kehidupan yang justru sebaliknya tidak enak kita rasakan. Nah, bagaimana sikap kita akan menerima keadaan dua tersebut? Kita menerimanya, mau menerima sebagai lahan untuk berlomba-lomba dalam hal kebajikan, atau justru kita berkeluh kesah terhadap keadaan yang hingga saat ini mencekam keadaannya kepada kita semua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 22 Allah Subhanahu Wa Taala mengungkapkan atau mengisyaratkan kepada kita semua, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang berlaku sabar ibtigha'a wajhi rabbihim, yaitu orang-orang yang mengharapkan ridho dari Tuhan mereka. Ibtigha'a, kalimat ini maksudnya itu hukumnya adalah maf'ul li ajri. Maf'ul li ajri itu menerangkan sebab apa keadaan atau yang menjadi sebab sabar itu apa. Nah, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa sakit, misalkan, apa harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mau berkeluh kesah atau justru melaknat penyakit tersebut, atau justru sebaliknya kita berharap terhadap ridho serta maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat sejenak hadis yang tertera dalam materi tersebut. Ini sesuai dengan judulnya, penyakit adalah kenikmatan yang besar. Judul tersebut bukan kesimpulan dari saya pribadi, bukan pula kesimpulan dari nafsu saya pribadi, tetapi judul tersebut adalah kesimpulan-kesimpulan para ulama salaf yang membahas tentang penyakit yang tiba kepada kita semua. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diterima dari Jabir radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, dakhala ala ummus sa'ibi au ummil musayyabi faqala. Rasulullah SAW pernah mendatangi kepada Ummi Sa'ib atau Ummul Musayyab. Di sini hadis tersebut Rasulullah SAW mengunjungi, dalam kata lain bahasa kita, ngalayatkan kedaman. Ini juga sebagai dalil bahwa ketika ada orang yang sakit itu, justru kita harus melaksanakan takziah atau sifatnya ngalayat kepada orang yang sedang mengalami sakit badannya. Dakhala ala ummi sa'ibi au ummul musayyab faqala.
malaki ya ummi sa'ibi aw ya ummal musayyab tuzadzifin. Rasulullah SAW bertanya karena sudah melihat keadaan Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyab. Rasulullah SAW bertanya kepada Ummu Sa'ib bahwa malaki ya ummi ya umma Sa'ib, apa yang terjadi, apa yang kamu rasakan wahai Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyab? Tuzadzifin, badan kamu bergetar. Qalat alhumma la barakallahu fiha. Maka Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyab menjawab, alhumma la barakallahu fiha, tidak ada barokah padanya. Maksudnya Ummu Sa'ib menjawab alhumma. Alhumma itu adalah demam yang tinggi. Nanti kita lewati dulu, ada bahasanya atau kata-kata al-humma itu diartikan seperti apa. Kemudian juga tuzadzifin juga diartikan seperti apa. Ini terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin beserta syarahnya Kunuz Riyadhus Shalihin. Ini barangkali suatu kitab yang belum pernah kita dengar, Kunuz Riyadhus Shalihin. Bahwa yang dimaksud dengan tuzadzifin adalah yaitu bergerak dengan gerakan yang cepat. Artinya itu adalah sesuatu yang menandakan bergetarnya badannya ketika merasakan sakit. Tuzadzifin, menggigil. Bahkan dalam keterangan yang lain itu ada suara desisan seperti begini, seperti begitu. Barangkali lah kita itu menandakan bahwa sakit yang dialami oleh Ummu Sa'ib itu bergetar badannya, mengalami demam yang sangat tinggi. Kemudian dia melanjutkan omongannya atau ungkapannya, la barakallahu, tidak ada barokah pada al-humma tersebut. Al-humma itu sendiri adalah sakit yang membuat badan menjadi panas. Jadi panasnya badan, menggigilnya badan itu, kata Ummu Sa'ib, tidak ada barokah Allah kepada badannya. Jadi dengan kata lain, frustrasi, arah subaha. Jadi tidak ada barokah Allah pada sakit ini. Maka Rasulullah SAW menyatakan kembali, mendengar ungkapan atau jawaban dari Ummu Sa'ib, yaitu al-humma la barakallahu fiha. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, la tusabbi al-humma fa innaha tudhibul khataya bani adama kama yudhibul kiru khabasal hadid. Kata Rasulullah SAW, janganlah kamu mencaci maki sakit atau demam atau penyakit tersebut, karena penyakit itu dapat menghilangkan kesalahan atau dosa-dosa setiap anak Adam. Sebagaimana kir atau alat peniup atau penyala api membersihkan karat-karat besi, itu akan hilang, musnah karatan besi itu ketika disemprotkan oleh alat yang dinamai kir itu, berupa api yang menyemprotkan kepada besi yang ada karatannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW mengungkapkan suatu kata-kata, itu dikenal dengan jawami'ul kamil. Jadi artinya ungkapannya itu mudah dimengerti, dan kadang-kadang juga Rasulullah SAW supaya lebih dimengerti apa yang dimaksud dengan kata-kata tersebut, Rasulullah SAW sering menganalogikan atau dalam kata bahasa ilmu balaghah tasbih, menyerupakan panas atau penyakit yang dialami oleh seseorang itu diibaratkan ketika kita bersabar dan ihtisab, maka ungkapannya itu adalah bagaikan sebuah kir membersihkan karatan-karatan yang ada pada besi, yang menempel pada besi. Itu mudah dicerna, mudah dipahami, itu supaya begitu. Karena Rasulullah SAW itu terkenal dengan kepatonahannya.
Rasulullah SAW itu terkenal dengan kecerdasannya supaya orang-orang itu mudah mengerti apa yang diucapkan oleh Rasul. Maka Rasulullah SAW menganalogikan penyakit tersebut diibaratkan kir membersihkan karatan-karatan besi. Nah, sakit pun demikian. Ketika seseorang mengalami sakit, apalagi pada zaman sekarang ini, di saat-saat sekarang ini, banyak orang yang menjadi parno, banyak orang yang merasa mencekam dengan keadaan karena adanya wabah. Apakah wabah itu adalah ujian bagi kita atau bukan? Apakah wabah itu jika tertimpa kepada orang kafir ujian atau bukan? Kita biasa mengklaim bahwa ketika penyakit ini tiba kepada orang kafir itu adalah azab. Ketika penyakit itu tiba kepada kaum muslimin atau kaum mukminin itu disebutkan dengan ujian. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak membicarakan itu. Semua yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, baik sakit ataupun sehat, hidup ataupun mati, itu adalah ujian. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita menerima ujian tersebut? Jika orang kafir mendapatkan sakit misalkan, kemudian dia tidak bersyukur karena memang hakikatnya orang kafir sudah menolak dari awalnya. Tetapi bagi kaum muslimin atau kaum mukminin, ketika menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, itu harus dilandasi oleh kesabaran dan ikhtisab. Sebagaimana tadi ayat Al-Qur'an di dalam surat Ar-Ra'd ayat 22, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan walladzina sabaru, dan orang-orang yang berlaku sabar ketika menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, mau penyakit, mau sakit ataupun sehat dan sebagainya. Bagaimana sikap kita terhadap ujian tersebut? Maka ada ungkapan innalaka mahtasabta, sesungguhnya kalian itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Artinya kita mendapatkan musibah ini harus dilakukan atau harus disertai dengan kesabaran dan harus disertai dengan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah sesuatu yang biasanya itu adalah yang menyuruh Allah Subhanahu wa taala, tetapi paham kita menyatakan sabar itu sangat sulit. Kemudian juga ikhlas juga sulit, jujur juga sulit. Padahal yang menyuruh sabar, yang menyuruh ikhlas dan yang menyuruh jujur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan secara tidak langsung ketika kita punya asumsi bahwa sabar itu sulit, berarti kita sudah menuduh Allah menyulitkan kita semua. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kepada kita semua, ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Tidaklah aku turunkan Al-Qur'an kepada kamu ini kecuali untuk memudahkan kamu, bukan untuk menyulitkan kamu. Ketika kita mengalami kehidupan atau ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh oleh agama untuk bersabar, untuk berikhtisab. Dengan alasan kita jawabannya sulit berlaku sabar, sulit berlaku ikhtisab, berarti secara tidak langsung kita sudah menuduh Allah menyulitkan kita semua. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita semua bahwa yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kita semua. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak akan memberikan beban lebih kepada kita semua ketika kita mampu menerima ujian tersebut dilandasi dengan kesabaran serta keikhlasan atau ihtisab. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada ungkapan dari Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu di dalam kitab Kunuz Riyadhus Shalihin
ma azmala suhbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma araqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muamalatihi li ashabihi wa li nisa'il muslimat. Alangkah indahnya persahabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan alangkah lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pergaulannya dengan para sahabatnya, termasuk kepada para wanita muslimat pada saat itu. Rasulullah SAW mendengar Ummu Sa'id sakit, kemudian Rasulullah pun melayaninya dengan perlakuan yang baik, lemah lembut ucapannya dengan ungkapan yang begitu indah dan memberikan semangat kepada orang yang sakit. Ketika kita sedang mengalami sakit, barangkali ungkapan kita, ada orang yang mendoakan kepada kita, semoga sakit Anda bisa menjadi kafaroh, semoga menjadi kifarat dosa. Jangan punya anggapan ketika ada orang yang berdoa seperti itu kita bobolokot dosa. Sadari itu bahwa setiap Bani Adam itu adalah al-khata' dan wa khairu khata'iha at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang atau anak Adam yang bersalah adalah yang pandai bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan adanya dakwah online seperti ini, kita semua bisa merasakan manfaatnya. Melalui kajian seperti ini, ada setidaknya membuka alam pikiran kita, membuka cakrawala dunia kita, bahwa dunia itu adalah hanya fana. Dunia ini hanya sementara, tidak bisa dijadikan kehidupan yang kita anggap selama-lamanya. Kehidupan tadi mati ataupun sakit, mati ataupun kehidupan itu adalah sunatullah, sakit ataupun sehat itu pun sunatullah. Dan barangkali bicara sakit atau kematian, barangkali saya selaku bidang dakwah di PC Persis Pojok Wakil kemarin, tepatnya pada hari Kamis kalau tidak salah, jam 4, bahwa PC Persis Pojok Wakil kehilangan sosok mujahid yang bergelut di bidang perwakapan. Kita kehilangannya. Dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diambil nyawanya karena apa? Nyawanya, wujudnya, namanya dan sebagainya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah puncaknya sakit. Kematian itu puncaknya sakit. Kalau kita merasakan sakit COVID-19 itu tidak seberapa. Puncaknya rasa sakit itu adalah kematian. Maka ketika orang sudah mengalami sakaratul maut kemudian sampai meninggal dunia, kita lihat wajahnya, matanya melotot, kemudian mulutnya pun terbuka. Itu menandakan bahwa saking sakitnya diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari badannya. Maka apa kekuasaan kita untuk bisa menahan daripada kematian? Apa kekuasaan kita untuk menahan sakit kecuali berharap, sabar dan ikhtisab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu adalah ketentuan. Itu bisa kita anggap bahwa apa yang kita terima berupa sakit, khususnya wabah COVID-19 itu kita kembalikan kepada wabah zaman Rasulullah SAW, zaman Khalifah Umar bin Khattab, biasa kita sebut dengan wabah ta'un. Ta'un itu menurut hadis tersebut adalah azaban mayasyah, azab yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, azab yang dikehendaki dengan kata lain adalah ujian atau musibah, itu bisa menjadi rahmat bagi kaum mukminin. Karena apa? Karena kaum mukminin menerimanya didasari dengan sabar dan ikhtisab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi sebaliknya, wabah tersebut atau COVID-19 tersebut bisa menjadi sebuah azab yang hakiki dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita menerimanya tidak didasari oleh kesabaran
dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis tersebut banyak ditafsirkan atau banyak dikomentari dalam kitab Kunuz Riyadhus Shalihin. Maka hina roha turta'idu minal ummah fasa'alaha fi ribki wa mawaddati wa afi. Ketika beliau melihat dia menggigil, yaitu melihat Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyab karena sakit demam, kemudian beliau bertanya kepadanya dalam kelemah lembutan. Jadi lamun urang aya anu ngalayan anu teu ulah sampai ke urang ayeuna kata-kata yang kita keluarkan itu akan mempengaruhi kepada orang yang sedang mengalami sakit. Misalkan COVID-19, ini penyakit jadi seolah-olah aib bagi kita semua. Padahal hakikatnya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan aib sama sekali. Justru dijauhi oleh kita. Justru diabaikan oleh kita. Ketika ajaran Islam berbicara ketika ada orang yang sakit, justru apabila kita kembalikan kepada aturan Allah serta sunnah Rasulullah SAW, salah satunya dalam hadis yang biasa kita dengar, hakul muslim al muslim situn saja, bahwa kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain, ketika ada orang sakit kita tengok, ketika ada orang sakit kita doakan, ketika ada orang yang meninggal dunia kita hantarkan dan kita doakan pula. Itu adalah kewajiban. Sekarang yang terjadi kepada kita itu justru sebaliknya daripada aturan Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Orang yang sakit dijauhi, orang yang sakit justru dicibir dan sebagainya, seolah-olah jadi aib bagi kita semua. Tidak ada kata aib. Justru jika kita menerimanya dengan bersabar dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itu akan menjadi rahmat kepada kita semua. Itu pun digambarkan, dianalogikan oleh Rasulullah SAW ketika kita mengalami sakit apapun bentuk sakitnya, mau COVID ataupun bukan, justru itu akan menghapus dosa-dosa kita sebagaimana sebuah kir menghapus karatan-karatan yang ada pada besi tersebut. Itu adalah ungkapan yang indah dari Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga selanjutnya di dalam komentar dari Al-Bara Al-Muhit As-Sajjad, ini juga adalah kitab yang syarah kitabul muslim, itu pun jarang kita temukan. Ini mengomentari tentang alangkah indahnya penyerupaan ini, maksudnya tasbih yang dilakukan atau yang dikatakan oleh Rasulullah, yaitu menyerupakan penyakit itu ketika kita terima dan kita berlaku sabar dan ihtisab, maka diserupakan dengan sebuah kir yang membersihkan karatan pada yang menempel pada besi. Maka ini kata komentar di dalam syarah kitab muslim, alangkah indahnya penyerupaan ini karena alat peniup itu akan menghilangkan karat dengan panasnya, sebagaimana demam pun panas badan kita akan menghapus dosa karena panasnya. Itu barangkali yang perlu kita siasati, yang perlu kita follow up, bahwa kita tidak usah sok pintar, kita tidak usah sok paling bisa mengomentari tentang keadaan-keadaan yang sekarang kita alami. Kita kembalikan saja kepada aturan Allah, kita kembalikan saja kepada aturan Rasulullah SAW, yaitu sunnah Rasulnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula di dalam syarah Riyadhus Shalihin yang selanjutnya, la yajuzu lil insani ayyusabbahu sabbahu sabban li khaliqihi jalla wa ala. Tidak boleh bagi manusia mencaci makinya, karena mencaci makinya berarti mencaci maki penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencaci maki amal subaha, kemudian kita frustrasi terhadap penyakit yang kita alami, misalkan sakit gigi, jadi huntu dan sebagainya, kita sampai mencaci rasa sakit tersebut. Kata komentar dalam syarah Riyadhus Shalihin, itu tidak boleh mencaci maki, karena yang menciptakan virus, yang menciptakan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka secara tidak langsung ketika kita mencaci maki penyakit, justru kita mencaci maki penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pula dalam bacaan Nazihir bahwa hirsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala taqribi ulumiddin li ashabihi bi aisari uslubin wa darbil amsalil mahsusati li taqirra fi afhamihim wa tursikha fi uqulihim. Keinginan, kesemangatan Rasulullah SAW untuk mendekatkan ilmu-ilmu agama kepada para sahabatnya dengan gaya bahasa yang paling mudah dicerna dan membuat perumpamaan yang nyata atau konkret agar menetap dalam pemahaman mereka dan menanamkan dalam akal-akal mereka. Seperti dalam sholat. Dalam sholat kita, biasa kita berdoa sebelum, pada awal-awal sholat kita berdoa melalui doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya wa baina al-masriq wal maghrib, bahwa jauhkanlah baik-baik dariku apa? Dosa dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'id baini wa baina khotoya. Jadi kesalahan atau dosa jauhkan kuri. Itu menunjukkan waktu yang akan datang. Salami orang hidup di alam dunia ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ba'id baini. Ya Allah, jauhkanlah dariku dosa-dosa yang selama ini mungkin saja akan kita lakukan. Itu menunjukkan waktu yang akan datang. Kemudian selanjutnya Allahumma naqqini. Itu juga menunjukkan waktu yang sekarang. Kemudian juga yang selanjutnya diibaratkan, dianalogikan oleh Rasulullah SAW bahwa dosa yang kita alami itu mudah-mudahan dibersihkan sebagaimana membersihkan kotoran dari pakaian kita. Itu adalah semuanya apa yang kita alami, apa yang kita geluti sekarang itu tidak lepas daripada kesalahan, tidak lepas daripada dosa yang kita lakukan. Maka oleh karena itu, sebelum kita melakukan itu, justru kita melakukan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala kesalahan sebagaimana jauhnya al-masyriq al-maghrib. Jadi kulon jeung wetan sakitu jauhna jauhkeun jika kulon jeung wetan orang tina dosa teh ulah sampai ke dosa ngadeukeutan. Apalagi kita terus setelah tahu bahwa itu akan mengakibatkan dosa, justru kita mendekatinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan warning, memberikan peringatan kepada kita semua. Kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an justru untuk keselamatan umatnya, untuk kemaslahatan umatnya, bukan untuk menyulitkan umatnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya atau melalui sarah-sarah yang dikomentari dalam sarah hadis bahwa wa al mar'i idza usiba ayyasbiru wa yahtasibal ajra 'ala Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib atas seseorang yang dikenai musibah untuk bersabar dan berikhtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena apa harapannya? Harapannya ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya barangkali di dalam bahja An-Najhirin bahwa innal alalama wal adwa allati tusibul muslima sababun litakfir, bahwa sesungguhnya segala sakit dan penyakit yang kena pada seseorang muslim itu adalah penyebab untuk menutup dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Jadi ketika kita sudah melakukan ihtisab dan kita sudah melakukan bersabar terhadap musibah yang kita terima, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan penghapusan dosa dan mengangkat kepada derajat yang tinggi. Sebaliknya, jika kita menerima musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengamalkan sabar dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, itu justru akan sebaliknya menjadi azab dan kerugian yang besar kepada kita semua. Geus mah geuring tambah teu ihtisab, teu berharap ke Allah, teu hayang pahala tina geuring urang,
maka orang bakal rugi begitu ieu anu disebut bangkrut ya. Kemah gering awal, tamah-tamah teu meunang pahala, tamah-tamah teu kahapus dosa-dosa urang sadayana. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu barangkali kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang kita alami sekarang ini, khususnya di negara yang kita cintai, khususnya juga kepada keluarga jamaah Persis sepojok Kidul, kita menerima informasi yang tidak tahu sumber dari mana. Jangan asal makan, jangan asal konsumsi. Kita kembalikan saja kepada Al-Quran serta Sunnah Rasulullah SAW. Apa yang seharusnya kita perbuat, apa yang seharusnya kita amalkan ketika kita menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mudah-mudahan pula kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima ujian-ujian ini, dan semoga pula bagi yang mereka yang saat ini terpapar dan diklaim sebagai orang yang mengidap atau menerima ketentuan dipositifkan dan sebagainya, tenang saja, itu kita jalani dengan kesabaran dan ikhtisab kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menerima ujian tersebut mendapatkan lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi alat peniup panas tersebut membersihkan karatan-karatan yang menempel pada besi tersebut, dan itu pun sakit yang kita alami mudah-mudahan meleburkan semua dosa-dosa yang kita jalankan selama ini, baik yang terasa ataupun yang tidak terasa oleh kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya beberkan ini mungkin tidak bisa sempurna diungkapkan semuanya karena kita keterbatasan waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita akhiri saja, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran segalanya dan dimudahkan segalanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Didik yang telah memaparkan pembahasannya dengan tema sakit adalah nikmat yang paling besar. Banyak ilmu, banyak pengetahuan yang kita dapat dari pembahasan Al-Ustaz. Tadi saya mencatat kesimpulannya adalah yakinlah bahwa semua musibah, yakinlah bahwa wabah atau penyakit yang diderita adalah murni kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah bahwa penyakit yang akan atau penyakit yang diderita oleh kita insya Allah akan menghapus dosa dan kesalahan kita, dengan syarat tadi yang dibahas oleh Al-Ustaz adalah sabar dan ikhtisab. Pemirsa yang beriman dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan dakwah online kali kedua ini ada progres, ada peningkatan yang semula diikuti oleh 13 yang menyimak. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mencapai 21 orang yang menyimak dakwah online ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat kita semua. Ikhwati iman pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih beberapa menit ke depan masih ada waktu untuk menyapa ikhwati iman yang menyimak siaran online ini. Dibuka boleh dibuka masing-masing. Videonya masing-masing boleh dibuka. Saya insya Allah pertama akan menyapa Bapak Asep Kusandar. Bagaimana Bapak Asep Kusandar? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Numutkeun Pak Asep kumaha dakwah online anu dilaksanakan ku PC Persis Bojong Kidul. Tanggapan Pak Asep kumaha? Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran Pak Asep. Terlihat di sini ada yang menyimak Bapak Narko Abu Muhammad.
kumaha komentar Bapak Narko Abu Muhammad tentang kegiatan yang dilakukan oleh PC Persis Bojong Kidul? Abu Muhammad. Mulai toko mau ya? Benar ya. Ini paling acik mau aisyran. Untuk saat ini banyak yang merasakan sakit, dan alhamdulillah dengan pencerahan kajian online ini dengan tema yang sangat bagus, sakit yang membawa nikmat, dan sakit ini sebetulnya adalah merupakan pelebur dosa bagi kita semuanya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ke depan untuk kajian online ini terus berlanjut dengan tema-tema yang akan lebih baik lagi untuk saudara-saudara kita dan untuk kita. Dan tentu hal ini adalah menambah ilmu bagi kita, dan dalam mencari ilmu kita tidak ada halangan, walaupun kita tidak bisa offline, tapi online pun kita sudah bisa mendengarkan, mengkaji, dan menerima ilmu dengan baik. Terima kasih kepada Ustaz Abu Muhammad Narko yang sudah materi yang ditanggapan. mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum. Saya lihat Ibu Hajah Siti Rahayu, barangkali ada tanggapan atau komentar tentang kegiatan yang dilakukan oleh Persis Bojong Kidul. Mangga Bu Haji. Atau yang lainnya, barangkali dari perwakilan Persiskri Ibu Nali Maryani yang menyimak di rumah dengan hikmat tentang kajian yang barusan dibawakan oleh Al Ustadz Dedi mengenai penyakit dan musibah itu adalah merupakan suatu kifarat atau yang akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah saya bisa. Alhamdulillah saya Ustaz saya Ustaz alhamdulillah. Atau teman Ibu Nani dukungan anak. Oke, lanjut ke Kang Rian menawi perwakilan di pemuda yang alhamdulillah begitu antusias untuk menyimak kajian via online ini. Bagaimana Kang Rian? Alhamdulillah saya bisa, Ustaz. Oh ya. CBY. Iya. Halo Kang Rian. Menyimak? Ustaz. Kang Rian Abdurrahim banget. Kang Rian Abdurrahim bagaimana nih? Ini sosoknya seorang atlet yang begitu antusias menyimak kajian ini. Jangan belum panik. Mudah-mudahan kepayunan tiasa terasli. Oke Kak jamaah sadayana, bahwasannya program atau kegiatan dakwah online ini kami dari atau atas nama PJTU KLP Bojong Kidul juga menerima donasi untuk infak program sesuai dengan rekening yang Bapak Ibu dan semuanya telah ketahui. Untuk selanjutnya saya lihat Kang Ubud, bagaimana nih komentarnya tentang kajian hari ini? Alhamdulillah untuk kajian kita kali kedua kajian kedua ini yang lancar. tema juga Juga menarik untuk hari ini. Sehat adalah suatu kenikmatan. Mudah-mudahan Mudah-mudahan suatu iman iman semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jazakallahu khairan. Ustaz. Amin. Atur nuhun. Saya lihat dari luar PC Persis Bojong Kidul juga ada Kang Dede Nasrullah. Kang Dede Nasrullah beliau adalah salah satu anggota jamaah dari Sukajadi, PC Sukajadi. Bagaimana menurut penilaian Kang Dede tentang kegiatan yang dilakukan oleh PC Persis Bojong Kidul ini Kang? Untuk tanggapan ke depan untuk perbaikan atau masukan bagaimana Kang Deden?
duit. Next. Pak Sekretaris PC Persis Tabu Bupati. Barangkali saya lihat ini Sekretaris PC Persistri Ibu Wati. Tanggapannya menurut Ibu bagaimana nih kegiatan yang dilakukan oleh PC Persis Bojong Kidul melalui dakwah online ini, Bu? Tidak menyangkut. Kang Rian Riyadi yang kabarnya menyimak di kawasan Lembang katanya. Bagaimana nih siaran kami ini tertangkap di Lembang? Halo Kang Rian. Adapun dari PC Pemuda, Kang Ian Rusdiana saya lihat menyimak juga Di kantor. 7 Damal. di kantor tempat kerjanya. Bagaimana menurut Kang Ian tentang kajian yang dilakukan oleh PC Persis Bojong Kidul ini? Boleh tambahin takbir? Alhamdulillah. Barangkali yang lain kami pun minta masukan dari Ketua PC Persis Bojong Kidul Ustaz Dr. Andes Nurdin Amir yang terlihat menyimak juga. Bagaimana menurut Ustaz tentang kegiatan yang dilakukan hari ini, Ustaz? Itu hampir. Prioritas.